Saya tekankan di sini sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantio. Pasti ngeles lagi, ada spanduk mengusulkan Jokowi di acara deklarasi kami, ditulis oleh Syardi dari siwa.com. Percayalah, kemungkinan besar mereka akan ngeles dan tidak mau bertanggung jawab soal ini. Seperti yang sudah kalian ketahui, sejumlah tokoh hadir di Tugu Proklamasi untuk mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Di tengah-tengah kegiatan itu, muncul banner, poster, dan stiker dengan narasi untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Makzulkan Jokowi sekarang juga, Jokowi mundur atau mundurkan, tulis salah satu banner di area deklarasi kami kemarin. Selanjutnya ada tulisan, tolak RUU Omnibus Law, makzulkan Jokowi, dan tolak RUU HIP, hashtag Jokowi mundur, makzulkan. Bagaimana tanggapan kalian? Pasti jijik dan geram bukan? Tidak tahu apakah ini spontanitas atau ada unsur kesengajaan. Yang jelas ini sama saja dengan kelompok pejual agama itu, yang tiap kali demo selalu ada sisipan pesan agar Jokowi turun atau menuntut Jokowi dilengsarkan. Begitu ditanya, semuanya lepas tangan. Pura-pura amnesia seolah kepalanya ditimpuk batu dengan keras. Sekarang pun tetap sama, ada narasi makzulkan Jokowi. Kami pasti akan melakukan hal yang sama, merasa tidak tahu menahu soal ini. Palingan mereka akan mengatakan itu adalah oknum di luar kelompok mereka atau mengatakan itu bukan bagian dari kelompok mereka. Cara termudah untuk ngeles soal ini. Oleh karena itu jangan harap mereka bakal tanggung jawab soal ini. Tiap kali demo atau ada acara sejenis, selalu saja ujungnya makzulkan Jokowi. Sakit hati mereka sudah terlalu parah, mungkin tidak bisa diobati lagi. Sehingga apapun isunya, Jokowi harus turun atau dimakzulkan. Katanya gerakan moral, tapi spanduk provokatif ini tidak bisa ditertibkan. Makin lama ini semakin memuakan. Sungguh jahat sekali, di masa pandemi ini, negara sedang susah. Pemerintah bekerja sangat keras berkali lipat untuk mengembalikan kestabilan negara ini. Tapi di tempat lain, ada kelompok yang seolah-olah sudah merasa sebagai pahlawan. Mereka bergerak dengan alasan demi menyelamatkan negara, dengan mengatasnamakan rakyat. Rakyat dijadikan tameng demi memaklumkan kekonyolan mereka. Malu boy, menjual hal yang murahan seperti itu. Entah kenapa rasanya narasi makzulkan Jokowi atau cabut mandat Jokowi bukanlah sebuah spontanitas atau iseng belaka. Ini ada isu yang pelan-pelan dikobarkan, dikipas terus sepanjang waktu supaya makin panas dan membara. Hal ini juga sudah terjadi berkali-kali dalam beberapa kesempatan, dalam hal yang tidak nyambung pula. Mana ada spontanitas dan ketidaksengajaan terjadi beberapa kali dalam skema berulang. Ini jelas ada yang menggerakkan. Narasi ini tidak akan ada kalau tidak ada orang sakit hati. Mungkin menunggu hingga 2024 rasanya terlalu lama. Apalagi bagi yang sakit hati akut. Sehari saja rasanya sudah sangat panjang. Apalagi harus diminta sabar hingga tahun 2024. Mereka menggunakan tameng demokrasi dan hak berpendapat untuk meredakan sakitnya hati. Dan satu lagi, ternyata ada Amin Rais dan anaknya Hanafi Rais yang terlibat berada di lokasi acara deklarasi kami. Jadi teringat dengan satu anaknya yang sempat bikin masalah di dalam pesawat gara-gara handphone. Amin Rais juga sempat meminta Jokowi resign jika memang tidak berkompeten. Kayak sendiri merasa kompeten saja, coba urus dulu akhlak anaknya sendiri, baru deh bicara soal pemberian wejangan kepada presiden. Selain itu, banyak tokoh lainnya juga tampak di lokasi. Jadi komplit deh kelompok ini, isinya kelompok itu lagi. Kelompok yang satu visi, satu persamaan yaitu nyinyir dan sedikit banyak berseberangan dengan pemerintah. Senasib sependeritaan akibat sakit hati dalam jangka waktu yang sangat lama. Silakan deh saling menghibur, semoga bisa move on segera. Dan satu lagi, memang mereka seolah tidak bisa dihentikan. Mereka seolah sangat bebas, teriak-teriak seenaknya tanpa ditindak. Tapi bukan berarti yang waras itu diam saja. Rakyat tidak akan tinggal diam jika ada kelompok yang berupaya menciptakan kekacauan. Mereka tampak tidak tahu, yang waras mendukung pemerintah jumlahnya juga lebih banyak. Yang cinta NKRI ini jauh lebih banyak. NKRI ini bukan tempat bagi orang-orang yang ingin mengacau tapi sok berhati mulia. Negara ini tak butuh kemunafikan. Jadi bagaimana menurut Anda?